Okay. I think it is easy, right, for you. The mathematical process is reviewing the elementary school, grade 5, comparison. We this get 1 and 2, and then you get 1 plus 2, and then 3 here. The R1 is 2, and then we put here, well, the R2 is 1. Okay, any question about this concept? Kalau saya sedikit mereview materi di kelas 5 SD gitu ya, kalau kita punya perbandingan misalkan A punya 1, B punya 2 gitu. Dan jumlah mereka itu adalah 6 misalnya gitu. So, A-nya berapa? A itu adalah, ini dijumlahkan dulu 3 gitu. Jadi 1/3 dikalikan 6, and then we get this 2. Dan yang B bagaimana? B-nya adalah 2/3 dikalikan 6, hasilnya adalah 4. Seperti itu saja. The mathematical process is like this, but it is implemented in potential divider. Any question about this concept? No? If there's no question, okay. Itu 6-nya kemana? Nggak dipakai. Gimana? Yang 6 volt itu nggak dipakai, Mister. Yang ini atau yang ini? Ini yang atau yang itu ini? Yang 12/2. Oh, ini syarat ini. Oke, ini beda. This is different cases. This one. Okay, this one we have the EMF 12 and the R1 is equal with R2. Jadi kalau ini punya 1 banding 1 gitu. Kalau dijumlahkan berarti kan 1/2 gitu kan ya. Dikalikan 12 and then the final result will be 6. Gitu. Ini perbandingannya R1 dengan R2 adalah ini R1-nya 2, R2-nya 1. Gitu. Jadi 1 plus 2 and then 3. Nah, perbandingannya di sini R1-nya ada 2 kali lebih besar, maka ini 2/3 dikalikan dengan totalnya, we get A. And then karena R2-nya itu adalah 1, penjumlahan dari perbandingannya tadi ini 2 tambah 1 jadinya 3. So 1/3 multiple with 12 and the result is 4 volt. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, tulisan saya masih bisa dibaca. Sorry kalau agak nggak bagus tulisnya, tapi saya latihan sih. Nulis pakai pen tablet dengan baik ini. Agak takes time. Oke. Any question about this concept? Jadi ini hanya mengulang matematika aja di kelas 5 SD, perbandingan. Kalau mau review lebih dekat itu di kelas 8, perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Kelas 8 lah, kelas 8. Ini perbandingan sederhana sebenarnya. Semua ini diimplementasikan di potential difference. Ingat, potential difference itu terjadi di rangkaian seri. Yang dibagi adalah tegangan, arusnya sama. Itu harus tahu dulu. Case-case-nya ya. Jadi, first, you have to understand about the serial circuit. And then, you have to understand about the Ohm law. Ya, itu harus tahu dulu Ohm law-nya. And then, Kirchhoff-nya karena ini belum pakai cabang-cabang, kayaknya masih belum perlu sih. Gitu. Ohm law aja. R equal with V per I. Udah itu dulu. Terus perbandingan senilai yang kita pernah dipelajari di kelas 5 SD dan kelas 8. Oke, ini basic konsep. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Karena ini sedikit review aja. Karena 2 pertemuan sebelumnya, hari Senin yang lalu saya sedang awas ujian untuk yang kelas 12 dan hari Rabunya ada trouble buat sound saya. Gitu. It's okay. Okay. If there is no question, I want to continue for the next slide. This is the circuit of
the potential divider. Nah, ini ada the first one is fixed resistor. Yang ini fixed resistornya ya. The R. And then this is the variable resistor ya kalau ya, namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu hambatan geser atau hambatan variabel yang nilainya bisa berubah-ubah. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, ini jadi sebenarnya ini kalau aku ini di formula yang ini itu ngikutin yang di buku, tapi kalau lebih enak dibacanya itu kalau menurut aku sih ya itu akan begini lebih enaknya tuh. S karena yang dibandingkan tuh S plus R-nya gitu ya. Terus I-nya tuh di sini gitu. Jadi yang dibandingkan tuh kan ini ya. Nah, ini begitu pula yang ini. Jadi ini R-nya di atas, and then S plus R, kemudian ini I-nya di sini. Gitu. Nah, if you want to know the voltage of the potential variable, then we put the S value here, divide by S plus R, and then multiple with E. Ya, kalau ini saya tulis misalkan VS begitu, this is the VS. And then kalau di sini kalau kalian masih mau agak takut keliru gitu ya. Nah, itu yang I-nya itu di sini, ini I-nya. Atau V totalnya gitu ya kalau biasanya in Indonesia. Ini VR-nya, tegangan di R-nya gitu. This is the VR, voltage in fixed resistor, and then this is the VS, voltage atau tegangan pada hambatan variabelnya. Oke. Question-nya seperti ini. Don't forget about this. Okay. And then for easier for you to understand about this, we can see the work example 10E. 10F gitu ya. 10F-nya ini I think it's not too hard ya to understand for you. Jadi kalau kita pengen tahu hambatan tegangan di resistor ya, di resistor tetapnya ya gitu ya. Kalau ini saya gambarkan ininya, saya gambarkan rangkaiannya. Nah, di sini R-nya, yang ini S-nya gitu ya. Yang ditanyain yang di sini. Gitu. So, if you want to know about the VR, nah karena ini kan ada range-nya ya, kita harus tahu dulu range-nya kalau 0 itu berapa gitu. Nah, kalau 0 itu kan tegangan di sini dengan di sini itu sama. Gitu. Jadi kalau 0 itu kan R-nya harus berapa, S-nya harus berapa gitu kan ya. Nah, kalau S-nya 0, di sini kalau misalkan S-nya 0, ini misalkan ini 0, maka kan ini tinggal kayak rangkaian seri satu resistor aja kan ya. Maka the EMF will be equal with the VR. Jadi tegangan EMF-nya atau tegangan sumbernya will be equal with VR di sini, tegangan resistornya. Jadi nilainya akan maksimum yaitu 6. Jika sumbernya 6, maka ininya 6. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dia tuh bisa mengukur antara berapa sampai berapa. Nah, kita kalau misalkan ini S-nya kita kasih 0, maka dia akan 0 ya, gitu. Ini I, ini, maka dia akan menjadi tegangan maksimumnya 6. Nah, kalau kita kasih if you want to give the value of the S is the with maximum value, nah, misalkan nolnya di sini ya. Maka 0 yang di sini kan R-nya tetap ya, S-nya di sini, maaf. Maka ini menjadi 120 per 120 per plus 200. Jadi kita dapatnya nilainya ini. Gitu. Jadi range yang mungkin terukur, that's possibility measured by the voltmeter
is 2.25 volt and 6 volt. Jadi range yang bisa diukur oleh voltmeter di sini kemungkinan nilainya adalah 2,25 sampai dengan 6 volt gitu. Nah, kalau misalkan ininya 0 bagaimana? Nah, kalau ininya 0 kan ini kan 120 per 120, maka 1 kan. Tadi VR-nya akan sama dengan nilai I-nya atau tegangan IMF-nya gitu, 6. Maka minimumnya ini, maksimumnya ini gitu. Oke. Any question about this explanation or I should repeat the explanation? Apakah terlalu cepat saya menjelaskannya? Just ngomong aja gitu, nggak usah malu-malu. Kalau memang saya menjelaskannya terlalu cepat, I will repeat the explanation slowly and slower. If there's no question, I want to continue for. Mister boleh diulang lagi nggak, Mister? Yang mana? Yang bukan example. Yang ini, Ya, oke. Okay. example. Nah, karena because the question is determine the range of potential difference that can be obtained across the fixed resistor. Nah, jadi yang bisa tegangan yang akan terukur di di resistor tetapnya atau di resistor fixed resistornya gitu ya. Nah, we have the equation kalau kita punya persamaan ini. Nah, ini ya kita menggunakan yang ini ya. We use the left and the right circuit and the right equation. Nah, ini yang persamaan di sebelah kanan dan sirkuit atau rangkaian di sebelah kanan. Nah, yang kita ketahui adalah nilai R-nya itu 120 dan range ya, range the variable resistor from 0 to from 0 to 200 ohm. Nah, maka dari itu kita punya persamaannya tadi, aku tuliskan dasar persamaannya dulu biar nggak bingung. V gitu ya, itu adalah R S plus R multiple with E. This is the basic equation. Oke, nah ini adalah persamaan dasarnya gitu. Nah, kita sudah punya nilai R-nya, sudah punya nilai S-nya. Nah, S-nya ini kan berubah-ubah dari 0 sampai 200. So, we have to put this into minimum 0 and put this into maximum 200. Gitu. Nah, yang pertama kan saat S-nya 0 gitu ya. Ini ada dua. Ini batas bawah. Aku menggunakannya dengan batas bawah. Gitu ya. Nah, ini batas bawahnya itu. Kenapa ke batas bawah? Karena ini kita menggunakan because we use the maximum value of the S or variable resistornya. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan nilai yang paling besar, maka kita berharapnya dia akan mendapatkan tegangan yang paling kecil. Gitu. Nah, karena kan tegangan dengan ini tegangannya ini ya 6 ya, ini 6 tegangan sumbernya gitu. Maka kita dapatkan 120 120 divided by 120 plus 200. Nah, ini kita dapat ini dieliminasi dulu nolnya gitu. 0 di atas, 0 di bawah dihabisin. Karena tinggal 12 per ini 12 tambah 20 jadi 32 gitu ya. And then we eliminate 12 with 4, we obtain 3 and 32 obtain with divide by 4 we get 8, then 3 multiple with 6, 18 divided by 8. And then 18 dibagi 8 itu 18 divided by 8 will be 2.25. Nah, untuk batas maksimumnya berapa? Nah, batas maksimum itu terjadi saat resistornya itu paling kecil di sini. Then we put 0 value for S. And then kalau kita kasih 0 itu kan berarti 120 divide by 120 plus 0. So 120 divided by 120 so 1. So 1 multiple with 6 we get 6. So ini disebut dengan di batas atas. This is our minimum. Or this is the maximum. Okay. From this explanation, do you understand about this concept? If you still do not understand, it's okay. I will repeat once again and explain
explain it slower. If there is no question, I will continue to the question number 9. I think it's easy, right, for answer the question. Nah, kita itu kan diminta untuk ini ya, deduce how the potential divider may be arranged so as to provide a potential difference that may be variate from 0 to 3. Jadi kita itu diminta untuk menentukan nilai R-nya untuk kita agar kita tahu tegangan outputnya itu antara 0 sampai 3 gitu ya. We have to calculate the fixed resistor to obtain the output voltage of variable resistor. The value should be 0 until 3. So the first one we have to do is like this. Ya, S karena ini yang diukur adalah yang diukur adalah yang variabel resistornya, kita menggunakan equation yang di sebelah kiri, yang di sini, the left circuit, and then we can substitute the value of this S 0 to 500, and then if we put this 0, and then the Vs is 0, and if we put 500, the Vs will be 3 volt. So S plus R with 7.5 ya, ini kita dapat persamaan seperti ini, and then multiple with this, so like this, multiple with this, so the 3 are equal with 2250, and then the R is 750 ohm. Okay, any question about this? Mister mau nanya. Oke, boleh. Itu yang 3 volt itu udah ada di soalnya apa kita gimana? Mister? Iya, dari soalnya kan kita kan diminta antara 0 sampai 3. Oh, oke. If you open your book on page 187, you will see the question. We have to find the R, and the limitation of voltage is 0 until 3. Jadi ini batas bawahnya 0, batas atasnya 3 volt. Jadi kita punya nilai 3 volt di sini. Jadi ada batasnya. Jadi kita diminta untuk mencari nilai R-nya. Gitu. Is it right or a little bit confused about this case? Or should I explain once again? No? Okay, if there is no question, I just want to continue explanation about potentiometer. I hope on Wednesday, when you got the PTM, we try to measure about the resistance and etc. with multimeter and analog and digital in our laboratory. Okay, after school, yeah, it is not mandatory. If you want to join us, it's okay for you. Or we will use in school time, or maybe in after school, up to you. We can discuss after this lesson. Okay, nah, potentiometer. What do you think about potentiometer? Muhammad Fazil, have you finished your exercise? Do you see the videos? Muhammad Fazil, can you hear me? Okay, no answer. I will call another student.
Haidar. Can you hear me, Haidar? Oke, Haidar, dua laki-laki nggak menjawab ya. Kita coba yang perempuan. Kayla Rizky. Kayla, halo. Yes, Mister. Okay. Have you finished your last exercise about potentiometer? The one that summary a video. Yes. Yeah, I done it. Okay. Yes, you have done. Yeah. Okay. I just want to you to tell me about potentiometer based on your videos. What do you think about potentiometer? Okay, wait, Mister. Okay, it's okay. Do you want share screen? No? To explain about potentiometers? Actually, I'm not really ngerti tentang potentiometer, but Difficult to explain it in English. no, Oh, okay. Kurang nangkep gitu potentiometer itu apa. Tapi it's okay. Aku pengen ngedenger pengertian yang bisa kamu tangkap dari video itu. Nggak apa-apa, it's okay for you to explain. Nggak harus 100% correct, no. It's okay. Aku cuma pengen mendengar pendapatmu aja tentang dari dua video kemarin itu, apa sih potentiometer itu? Gitu. Itu aja sih. what I get from the video, potentiometer is 3 terminal resistor, Mister. Oke, good. 3 terminal resistor. Ya, yang pertama sih dia electronic device ya, itu adalah perangkat elektronik gitu. And then dia punya 3 kaki gitu kan ya. A, B, and C. Depend on how to describe A, B, and C. And then itu aja, nggak ada yang lain gitu. Tujuannya untuk apa gitu. I only know how to calculate it, I guess. The potential divider. Oke, good. Ya, benar. Betul. So, for the easy you to understand about potentiometer, di rumah itu ada home theater nggak? Atau ada TV amplifier yang untuk memperkeras suara, atau mungkin laptop kalian atau handphone kalian gitu? Ya, itu kan ada volume kontrolnya ya. Gitu. Nah, itu salah satu implementasi dari potentiometer adalah itu. Jadi mengontrol nilai resisten untuk bisa naik atau bisa turun. Jadi when we rotated the potentiometer clockwise and counterclockwise, the value of voltage will be different between A and C, gitu ya. Di antara tegangan yang di sini, the left side with the right side will be different. Gitu. Jadi kalau kita, ini kan semacam kayak kita muter tuh, berarti kan dia kalau aturan tangan kanan itu ya, do you see my videos?
Oke, kayak gini ya. Nah, kalau kita muter begini, itu kan dia akan masuk ke dalam kan ya, menekan ke atas. It will be push. Ya, kalau kita putar counterclockwise, gitu, dia akan apa namanya, arah kita gitu. Jadi ini release gitu ya, akan release. Ini push, release, push, release. Nah, kalau kita muternya clockwise, dia akan push. Kalau kita putarnya counterclockwise, dia akan release gitu. Nah, itu yang mengontrol besar kecilnya nilai hambatan. Dan akhirnya nanti tegangan yang ada di sini compared to voltage in the left side and the right side will be different. Okay. Nah, itu yang jelas the basic concept of potentiometer kalian yang harus pahami situ. Oke, tentang kalkulasinya ya mungkin contoh dalam kehidupan sehari-harinya our daily life you can see if you're kalau di rumah kalian itu ada televisi yang masih analog gitu ya, belum pakai remote volumenya gitu ya, yang bukan ditekan-tekan atau pakai remote control, nah gitu ya. Atau kalau di rumah itu punya tape atau radio gitu yang masih volumenya itu diputar ke kanan dan diputar ke kiri. Nah, itu the implementation of potentiometer in electronic devices in our daily life ya di situ gitu. Nah, contohnya juga kalau misalkan kalian pergi ke nikahan atau pergi ke mana ya, kalian dengar suara pengeras suara yang kencang banget itu, mereka kan itu ada kayak mengontrol bassnya itu digeser-geser gitu kan ya. Nah, itu adalah contoh dari potensi resistor variabel yang namanya hambatan geser gitu. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia itu hambatan geser. Nah, itu juga the implementation of variable resistor in our daily life. Nah, untuk mengontrol bassnya, mengontrol volumenya gitu ya. Kontrol echo-nya buat yang di mikrofon gitu ya. Itu salah satu implementation of potentiometer. Nah, untuk mempermudah kalian memahami potentiometer gitu ya, dari work example 10G itu, work example 10G gitu ya, number 1 and number 2, it easy or a little bit difficult for you? Ini ada yang udah aku kerjain ulang gitu ya untuk ini work example-nya. Nah, di situ kan pertanyaannya seperti ini. Ada LDR gitu ya, LED gitu ya, LED di seri dengan resistor gitu ya. A light emitting diode LED is connected in series with a resistor to a 5 volt supply. Jadi supply-nya I-nya itu ada 5 volt and then LED seri with fixed resistor. And then the question A, calculate the resistance of the series resistor required to give a current in the LED of 12 milliampere. Jadi arus yang mengalir pada LED-nya itu ada 12 miliampere gitu kan ya. Dan tegangan yang terukur gitu ya, tegangan yang terukur. So if I want to illustrate for you to easy understand, di sini ada volt-nya, nah itu adalah ini 2 volt. Gitu. Nah, ini 2 volt di sini. Hey, nah, I hope you understand about this illustration and easy to understand about this question also. So, kita sudah tahu bahwa kalau kita punya tegangan EMF 5 volt, and then ada 2 buah resistor secara seri, maka ini tambah ini hasilnya adalah ini. Gitu. Jadi voltage di LED plus voltage in a fixed resistor, the result will be EMF. Nah, kalau misalkan ini rumus dasarnya adalah EMF is VLED plus VR. Atau kalau dalam persamaan dasarnya itu adalah V1 plus V2. So, nah, nilai I, nilai sumber tegangan, itu akan sama dengan tegangan yang ada di tiap resistor serinya. Yang di sini maupun yang di situ. Okay. And then we get the VR is 5 minus 2 and then 3 volt. So, karena ini because this is the serial circuit, this value of I here, this is 12 milliampere, will be equal with this. This is also
12 milliampere serial. So we get the R value from this V divided by I. So 3 divided by 12, 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 ini naik ke atas menjadi 1000 gitu ya. Nah, maka 3000 dibagi 12. And then the result is 250 ohm or 250 ohm. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk menyelesaikan soal yang 1A. No? If there is no question, I just want to continue to work example Tenji yang poin B, yang 1B. Nah, kita harus to solve this problem, we have to see about the question first. The Vs will be equal with S plus R with E. Nah, we have to get the S first. Nah, S-nya itu diperoleh dari sini. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai resistor dari resistor variabelnya? Nah, kita menggunakan prinsip hukum Ohm. Nah, ini kan tadi we know that the voltage measured in LED is 2 volt, and then we know that the current measured in LED is 12 atau 12 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. So to get the variable resistor value, we divide 2 divided 12, 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 1000 dibagi 6, yaitu 167 ohm atau 166,67 gitu ya. 166.67 ohm. But it's okay for you to write like this, 167 ohm. And then after we know about this, we substitute the value here into the equation. So 167 divide 167 plus 500 multiple 5 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1.2518 volt. Kalau di buku menuliskannya 1.25 volt. Okay. Any question about this work example 10G? Or should I repeat the explanation and the step once more? It's okay. I'll wait until 5 minutes to ensure that you understand about this. Okay, any chat here? Okay, sir. Mister, Yes. maaf Mister, boleh dijelasin sekali lagi nggak Mister? Okay, boleh. It's okay for you. If I will explain this once more. Okay. Start from the beginning or point A directly or point B directly or start from the beginning? Dari poin A aja, Sir. Okay, dari point A aja. Okay, you have to understand about this situation of this case. Ya, jadi ini ada dua buah resistor di rangkai seri. Yang satunya berupa LED, and the second one berupa fixed resistor. Jadi ada nilai LED-nya, ada resistornya dirangkai secara seri dulu. So the circuit consists of one EMF and two resistors. The first one is LED, and the second one is resistor, fixed resistor. And then from this problem, we know that the EMF value is 5 volt, ada value-nya 5 volt, and then we know about the voltage of LED is 2 volt, and then we know the current flowing into the LED is 12 milliampere, gitu kan ya. So from the basic or something we know about Ohm law, we can calculate first about the VR. Nah, kita kan sudah tahu bahwa nilai dari EMF itu nilainya kalau dia dirangkai seri dengan resistor-resistor, maka tegangan pada resistor-resistor tersebut gitu ya, itu jumlahnya akan sama dengan EMF-nya gitu.
Nah, EMF itu atau EMF-nya tuh di sini kan 5 ya. So, penjumlahan dari tegangan LED dengan tegangan fixed resistornya itu jumlahnya akan 5. Nah, the E will be equal with VLED plus VR. Tegangan EMF-nya akan sama dengan tegangan pada LED-nya ditambah dengan tegangan pada resistornya. Atau kalau basic rumusnya adalah E equal with V1 plus V2. V1-nya itu di sini, V2-nya itu di sini. Boleh dibalik-balik nggak? Boleh. V2-nya di sini, V1-nya di sini. Boleh. Gitu. Oke. Nah, so we have to know about the value of VR first. Atau kita harus tahu tegangan pada fixed resistornya dulu. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan mengurangkan gitu ya, bahwa 5 itu adalah 2 ditambah R. So, 2 ditambah VR gitu ya. So, VR-nya itu adalah 5 minus VLED. Ya, 5 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 3 volt. So, we obtain the VR is 3 volt. Nah, dari nilai 3 volt ini, based on Ohm law, we got the understand with bahwa nilai R itu akan equal dengan V divided by what? By I. And then the V1, we know that this value 3 divided by 12 miliampere, gitu ya. 12 10 pangkat min 3, min 3-nya naik ke atas sudah menjadi 1000, menjadi 3000 dibagi 12 gitu. 3000 dibagi 12, the result we obtain 250 ohm. Oke, sampai di sini dulu, ngerti? Paham, Sir. Paham, Raka ya? Di sini sampai di sini ngerti ya? Oke. And then we continue the explanation for the B question. Oke, di B question ini kita akan kembali ke prinsip yang we back to this concept. Gitu ya. Nah, kita anggap LED-nya itu adalah variabel. Boleh nggak kalau kita anggap LED itu nggak variabel? Boleh. Gitu. Kita anggap sini R juga nggak apa-apa. Tapi nanti simbolnya jadi R1 sama R2. Gitu. It's okay. Jadi simbol itu jangan dipermasalahkan juga gitu ya. Dan jangan tambah membuat kalian jadi bingung gitu. Nah, kalau misalkan ini boleh nggak kalau equation-nya aku ubah begini misalkan. Tapi secara prinsip ini nggak berbeda sih, nggak berbeda. Nah, ini misalkan VS itu adalah di sini adalah R LED gitu. Dibagi dengan R LED plus R gitu. Dikalikan dengan I. Nah, ini boleh. Jadi ini dengan ini itu meaning-nya sama gitu. Nah, yang penting di sini we have to know about the S value. Resistornya di LED itu ada berapa sih nilainya? Kan cuma diketahui tegangan sama arusnya doang tadi. So we have to obtain the resistance of LED first before we continue and try to obtain the VS. Atau kita pengen tahu apa namanya tegangannya gitu ya, sebelum kita pengen tahu tegangannya itu berapa gitu. Nah, di sini kan kita diminta ini di sini nih soalnya berubah dalam artian gini, calculate the potential difference cross the LED when the series resistor has. Nah, kita ini kan resistornya diketahui nilai R-nya kan kalau dari soal yang A dengan soal yang B itu jadi nggak berhubungan gitu. Jadi no relation between question A with question B. Nah, kalau question B tadi kan kita dapat nilai nilai resistannya adalah 250. Nah, bagaimana kalau nilai fixed resistornya itu berubah menjadi 500 atau 2 kali dari kondisi awalnya gitu. Nah, kita mengubah nilai yang ini itu ya VR-nya itu jadi 500 dulu gitu, di sini. Nah, karena ini berubah gitu, maka ini kita tahu 500. Nah, we have to know first about the resistance in LED. Nah, we have to obtain the S atau the resistor di L ini, S-nya di sini ini itu adalah R dari LED gitu ya. Nah, gitu. Resistance dari LED-nya berapa gitu. Nah, based on the Ohm law gitu ya, kita tahu bahwa the R is equal with V per I. Then the V divided by I. Nah, kita tahu V-nya di I itu ada V-nya di LED itu adalah 2 divided by 12 10 pangkat minus 3 gitu ya. Nah, ini 12 miliampere. Nah, ini naik ke atas menjadi ini kan 6 ya. Eliminate 2 with 12 and then you get 1, you get 6. And then
we obtain the value is, kalau kalian mau pakai koma-koma juga boleh, misalkan kan aku following the book aja ya, jadi ini menjadi 166,67 boleh, 166.67 itu boleh. Kalau kalian mau pakai angka genap langsung dibulatkan boleh juga, 167 is okay. Oke, nah setelah kita tahu, after we know about after we obtain the S or the resistance of LED, we get 167, and we try to calculate to find the voltage in LED. Ya, PS di sini adalah P LED-nya. Gitu. Nah, so we use the question and we calculate 167 divided by 167 plus 500 multiple with 5. Nah, jadi nanti kalau dikalikan hasilnya adalah, dan dibagikan ya, ini dikali ini dibagi penjumlahan ini gitu ya, hasilnya adalah 1.2518, atau kalau kalian mau tuliskan seperti di buku juga boleh, 1.25 volt. Oke, sampai di sini ada yang masih ditanyakan? Any question? No? Still confused? Still absorbed? And try to understand? I give you, I think, if I give you 1 minute, 1 minute or 5 minutes, if I give you 1 minute, we have 5 minutes left. And if I give you 5 minutes to understand about this work example, our time is up. Okay, I just want to call you one by one. I hope you are with me. Fahreza, please answer my call. Okay, good. Devinda? Devinda? Yes, Okay. Mr. Okay. Oh, you get sick? No, You get, no. oh no, No, I think your voice is a little bit serak-serak becek gitu ya. Aku pikir sakit. Oke, Kayla. 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 Halo, Kayla. Are you with me? Kayla. hello, Mr. Oke, good. Devinda udah, Kayla udah. Naswa, Gustia. Yes, sir. Oke, Nazira. Yes, sir. Nazira. Oke, good. Vanessa. Present, sir. Oke. Talita. Yes, Talita. Mr. Alia. Yes, sir. Oke. Oke, good. Ini kok cewek-cewek semua ya? Cowok-cowoknya di mana nih? Sabina, Santika, Raka, Puan. Sir. Yes, Mr. Oke. Yes, Mister. Oke, good. Ya, aku tuh sama kelas 11 tuh udah lama banget gak ketemu muka gitu ya. Kemarin 2 kali meeting Zoom-nya juga failed juga gitu. Aduh, jadi ngerasa gak enak banget sama kelas 11. Dan akhirnya nanti semoga hari Rabu besok kita bisa ketemu tatap muka, and then we continue our meeting in after school boleh, di jam pelajaran juga boleh. Kita up to you. Kita kalau kita jam pelajaran kita mau langsung ke lab juga hari Rabu besok juga oke. Up to you. Sudah pernah praktikum belum? Have you ever have experiment class? Ada, Mr. Sudah pernah? Iya, Mr. How many? 2 times? 3 times? 2 time, I guess, 2 time. Okay, what do you do during the experiment? It's biology and chemistry class. Oh, biology and chemistry. Okay, the physics not yet. Not yet. Okay, so I think on Wednesday is the first time for physics
experiment, right? Okay, I will explain about this experiment slowly, and I hope you will be happy for joining in my class. Okay, thank you very much for today. If there is no question, I think it's enough for me to explain about physics in this period, and I hope you understand about my explanation. If you still confused and do not understand about this topic, you can direct me off. It's okay for you to WhatsApp directly or private message with me. 24 hours is okay. Your senior, like grade in grade 12, is until 10 p.m. discuss about homework. It just, I think it's feel free for you if you do not understand about this topic to discuss with me. Okay, or in during the PTM, you can come and make appointment with me to discuss together during the break maybe, or after school, it's okay. Don't be shy. Okay, if there is no question, thank you very much for your attendance, and I hope all of you have submit the last exercise, yeah. Okay, thank you very much for your attention, and I hope you will do question number 10 and 11 on page 189, and we will discuss the work example 10G and question number 10 and 11 in our next meeting. Okay, thank you very much for your attention, and have a nice break, have a nice Monday. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you, Ustaz. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, Yo. Sir. Yo.